Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-temanku para pecinta atau sanaji dimanapun anda berada. Berbudaya dengan keris bukan dengan linggis. Kembali lagi bersama saya Andrian Hunter Pusaka. Teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini, bagaimana kabarnya semuanya? Mudah-mudahan diberikan kesehatan selalu, diberikan kelancaran dan diberikan semangat untuk terus membudayakan keris agar suatu saat anak cucu nanti kita akan bisa menikmati karya-karya besar dari peradaban yang besar, yaitu nenek moyang kita. Teman-teman sekalian, di pagi yang cerah ini saya sangat bersemangat sekali karena ingin membahas keris yang sangat melegenda pada eranya, yaitu keris Kolomunyeng. Keris legenda ini termasuk bagian dari sejarah yang mana waktu itu adalah sejarah yang sangat masyhur berkenaan dengan adanya Sunan Giri, dan Sunan Giri ini merupakan, dipercaya oleh karangan sejarawan, merupakan salah satu tokoh terbesar dan pemimpin Islam terbesar di Pulau Jawa. Beliau adalah Sunan Giri. Dan yang paling fenomenal pada kisahnya merupakan ada timbul satu keris yang bernama Kolomunyeng. Teman-teman sekalian, seperti apa kerisnya? Coba akan saya buka dan akan saya sampaikan kepada Anda seperti apa ricikannya dan seperti apa filosofinya dan seperti apa sejarahnya. Oke. Ini kerisnya teman-teman ya. Ini adalah kerisnya. Masih bawaannya semua, jadi orisinil semua ya. Masih orisinil semua. Warangkanya adalah warangka Surakartanan atau biasa disebut dengan ladrang Surakarta, teman-teman sekalian. Kayunya masih sangat utuh dan aslinya ya, bawaannya yang jelas kuno dan sangat tua sekali kayunya. Bismillahirrahmanirrahim. Coba saya akan buka. Bismillahirrahmanirrahim. Karena keris ini cukup teman-teman, cukup mempunyai aura yang sangat kuat sekali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Jadi sangat terasa. Dengan ricikan sebagai berikut, teman-teman. Jadi kalau dipegang ini kayaknya getarannya berbeda dengan yang lain. Getarannya beda, teman-teman. Saya merasakan hal ini dan saya merasakan saat ini. Dengan ricikan sebagai berikut: gandek polos, ya, gandek polos, ada tikel alis dan juga ada sogokan tunggal sak sisih ya, mandap sampai ujung, dan juga ada varian yang tidak sampai ujung. Dengan gonjo ini yang sangat unik di sini, gonjo kelap litah. Akan dikatakan keris kelap litah apabila kerisnya itu pada sor-sorannya polos ya, dan pada gonjonya kelap litah. Teman-teman sekalian, kita tidak harus fanatik, tidak boleh fanatik kepada salah satu pakem yang dikemukakan. Misalkan nih ya, salah satu pakem menyebutkan bahwa keris Kolomunyeng pada bagian gonjonya itu gonjo biasa, gonjo lurus ya. Tidak bisa dikatakan seperti itu. Karena salah satu keris ada mempunyai satu ricikan yang berbeda, itu merupakan sebuah varian. Ya, merupakan varian berbeda sedikit namun tidak mengurangi pada satu pakem, teman-teman sekalian. Ini adalah keris Kolomunyeng yang ditengarai bisa disebut tangguh Demak peralihan kepada Mataram. Seperti apa sejarahnya? Mari kita simak bareng-bareng, teman-teman. Ya. Jadi pada sejarahnya babat tanah Jawa ya, pada salah satu kitab Jawa mengatakan keris ini timbul, namanya yang paling masyhur adalah Kolomunyeng, itu pada era Sunan Giri. Dan dengan keberadaan Sunan Giri pada masyarakat Jawa di waktu itu, teman-teman, karena Sunan Giri mempunyai pengaruh yang sangat besar ya,
dan semakin meluas. Dan ini membuat Prabu Brawijaya itu marah. Itulah sejarahnya. Dan dikirimkanlah Patih Gajah Mada dengan prajuritnya untuk memerangi Sunan Giri. Dan ini sangat membuat Sunan Giri ketakutan, teman-teman. Dikisahkan ya, pada waktu itu ketika Sunan Giri sedang menulis, karena terkejut mendengar musuh berdatangan merusak semua bangunan pesantren, pena atau kalam yang digunakan untuk menulis oleh Sunan Giri itu terlepas dari tangannya dan terlontar. Sunan Giri lalu berdoa kepada Sang Maha Kuasa, dan pena atau kalam yang tadi dipegang itu terlempar dan mendadak berubah menjadi sebuah keris, teman-teman sekalian. Ternyata keris dari kalam tadi mengamuk dengan sendirinya, melayang-layang di udara, munyer-munyer, membuat banyak prajurit Majapahit yang menyerbu Giri atau menyerbu Sunan Giri itu tewas. Keris ampuh inilah yang memporak-porandakan prajurit Majapahit. Dan sisa-sisa prajuritnya, teman-teman, itu kabur kembali kepada dan ke arah Jawa Timur. Sepeninggal prajurit Majapahit dan Patih Gajah Mada, keris kalam itu kembali kepada Sunan Giri dengan berlumuran darah. Sunan Giri lantas berdoa kepada Yang Maha Kuasa dan mengatakan kepada rakyatnya bahwa keris yang ampuh itu dinamakan keris Kolomunyeng. Itu awal penamaan kerisnya, teman-teman. Dan yang menamakan sendiri adalah Sunan Giri. Ya. Belakangan ini muncul sebutan keris Kolomunyeng yang berarti kerisnya munyer-munyer atau berputar di udara, atau kalam yang berputar-putar. Tentu saja, teman-teman sekalian, Babat Tanah Jawa menuturkan kondisi dan situasi pada zamannya waktu itu, di mana orang Jawa itu penuh sanepa. Jadi penuh dengan mitologi. Betulkah sebuah keris dari sebuah pena mampu mengobrak-ngabrik prajurit Majapahit? Atau ada kekuatan tersendiri dari Sunan Giri? Wallahu a'lam, teman-teman sekalian. Namun ini semuanya tertuang dalam sebuah babat tanah Jawa. Ya, babat tanah Jawa. Kalau kita berbicara mistik misalkan, berbicara tentang mitologi, memang antara percaya atau tidak. Memang percaya atau tidak. Tapi teman-teman sekalian, dalam hal gaib ya, dalam hal gaib tentunya ini menjadi satu keniscayaan. Dan saya pun mempercayai hal ini apabila dulu kisah-kisah orang-orang Jawa, orang-orang kerajaan dulu apabila mempunyai kesaktian, ini saya pun percaya, teman-teman sekalian. Tentunya ini satu kepercayaan. Dan ini saya kembalikan kepada diri Anda, kepada Anda semuanya. Yang terpenting literasi dan sejarah. Ya, bagaimanapun faktanya itu saya akan kembalikan kepada Anda sendiri. Tentunya, teman-teman sekalian, secara aura, keris Kolomunyeng ini mempunyai kekuatan tersendiri. Saya merasakan bahwa ada getaran-getaran positif dan ada getaran aura-aura yang sangat kuat dan merbawani dan perbowo, harum, indah, dan sangat lugas, teman-teman sekalian. Itulah keris Kolomunyeng yang ada di depan Anda ini. Mudah-mudahan sedikit menambah referensi ilmu pertosan ajian di Nuswantoro ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya merdeka.